Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, makasih banyak King Faisal Jim, Ustadz Syam. Ini kita mau nanya dulu sebelumnya. Tadi yang dibacakan ini surahnya surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ini tentang apa nih Ustadz Syam nih? Tentang pasti kalau di dunia ini mesti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Betul. Dan dari seluruh ujian tersebut secara umum Allah spill solusinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau nanya, Jim. Apa tuh mau nanya? Mewakili yang di rumah. Jim sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Jim sekarang sudah hafal berapa juz? Biiznillah 26 juz. Oh, sudah Masya 26 Allah. juz. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, Bu. Waduh. Coba tanya ibu-ibu. Ibu udah berapa juz, Bu? Ya. Ketawa doang. Ibu-ibu tawa Kalau doang. Jim itu tipe murotalnya, tipe ngajinya dia bukan tipe yang nada. Tapi beliau itu lebih kepada yang memperhatikan makharijul huruf, tajwidnya. Masya Allah. Dia seimbang sekali, harokatnya seimbang. Ini yang Masya Allah. Iya. Dan 26 juz. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak ya. Boleh duduk sayang, tepuk tangan dong sekali lagi buat Ustadz Syam dan juga King Faisal Jim dan Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di tema kita pagi hari ini, spill solusi dari Allah untuk masalahmu ya. Sebelum nanti kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang bursa kerja diminati warga. Maksudnya ini Masya Allah ya luar biasa ya. Memang kita lihat sekarang ini buat anak-anak adik-adik kita Gen Z, anak-anak kita ini Masya Allah nyari kerja ini sekarang coba dipermudah, nggak perlu lagi bawa-bawa ijazah kemana-mana, sekarang cuma tinggal scan aja. Cuma udah banyak nih ternyata yang curhat juga, udah scan di mana-mana juga Mas. Cuma amalannya ada nggak sih sama solusi? Karena nggak semuanya belum ada yang nyangkut. Belum nyangkut ya. Katanya kan ada yang spill dari Allah nih, mungkin untuk saudara-saudara kita nih, adik-adik kita, anak Gen Z yang lagi ikhtiar mencari kerja, mungkin apa nih yang harus dilakukan? Sekarang lagi kan bentar lagi Lebaran, harus pegang duit nih. Mohon izin penjelasannya Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan juga Ananda Jim, serta para guru kami dimanapun berada. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada semua saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan nafkah yang halal. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan berikan harta yang halal lagi barokah insya Allah. Amin. Kalau kita mau coba-coba buka Quran, bagaimana apakah Allah memberikan spill kepada kita, bagaimana solusinya buat para pencari kerja yang sedang berjuang, sedang berikhtiar, apalagi di bulan Ramadan, yang sekarang sebentar lagi di Indonesia tradisinya Lebaran itu ya harus megang uang gitu. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 87, la tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Itu dulu tuh yang pertama.
Jadi Allah men-spill rahmat Allah itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti. Sampai hari kiamat rahmat Allah tidak akan pernah terhenti. Maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah. Kayaknya Allah nggak ngasih saya rezeki nih. Mungkin belum. Karena Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Satu. Yang kedua, sambil jangan pernah berhenti berikhtiar. Karena Allah spill kepada kita nih. Di dalam surat Hud ayat ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata. Allah tidak sebut wa ma min hayawanin. Tapi Allah bilangnya dabbah. Dabbah dari kata dabba yadubu artinya bergerak. Maka kalau kita lihat terjemahannya tidak ada satupun makhluk yang bergerak kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Artinya apa? Selama kita mau bergerak, berusaha, berikhtiar, Allah insya Allah berikan jalan keluarnya. Tapi jangan lupa selain ikhtiar, doakan ikhtiarmu, ikhtiarkan doamu. Nah, jadi kita punya ikhtiar, doakan ikhtiar itu. Kita punya doa, ikhtiarkan doa kita supaya Allah wujudkan itu. Dulu Nabi Musa alaihissalam sebagaimana Allah spill dalam surat Al-Qasas ayat 24, ini angkanya 24, kebanyakan usia kita usia 24 tuh sedang masa-masa mencari kerja. Nabi Musa mengajarkan kepada kita doa yang dispill oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ah, ini bisa diamalkan buat teman-teman yang sedang berikhtiar mencari pekerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan dari kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Tapi doa ini dibaca oleh Nabi Musa setelah membantu orang memberikan minuman kepada kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam. Berarti ikhtiar doa. Oh, gitu. Jadi jangan cuma berdoa doang. Jadi, atau ikhtiar doang tanpa berdoa sombong berarti. Betul. Masya Allah. Jadi harus balance, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Waktunya kita kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sebelum kita kasih ke jemaah, saya mau kasih kesempatan sama Jim dulu nih. Ya, coba sini sayang nak. Maju-maju ke depan. Kamu mau nanya nggak? Mau dong. Mau. Mau nanya sama siapa? Ustadz Syam. Ustadz Syam. Oh, dia tadi udah di depan nggak nanya sekalian. Halo King. Kalau King Faisal Jim tuh lebih seneng dipanggil apa sih King? Iya, Jim, Faisal atau Jim? Faisal. Oh, Faisal. Faisal. Oke, Sukanya kita- dipanggil Faisal. Faisal. Baiklah Faisal, silakan. Oke. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak cara yang udah di-spill Allah buat kita jadi anak yang sabar? Apalagi maaf kalau mama papa kita suka cerewet. Oh. Syukran Ustadz. Tunggu dulu, saya mau nanya dulu. Iya, iya. Mama papanya Faisal cerewet nggak? Enggak. 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 Kirain Enggak. karena cerewet jadi 26 juz Iya, hafalnya. ya Allah. Tapi kalau nggak cerewet nggak mungkin 26 Iya, juz. Iya. Harus cerewet Tuh juga. apa yang memicu Iya. Kim Faisal itu bisa ngapal 26 juz? Dimarahin, dipaksain, atau gimana? Atau dikasih hadiah. Atau dikasih dipondokin. Atau dipondokin? Dipondokin. Oh, dipondokin. Masya Allah. Tapi luar Faisal biasa. nih sebelum mondok juga udah hebat loh mamanya Udah lah, kan nih. sering kesini Iya, dari Masya Allah. kecil. Iya. Saya masih ingat. Coba sekarang Bapak Ustadz Muhammad Nur Maulana lebih suka dipanggil siapa? Muhammad Nur atau Maulana? Maulana. Maulana ya. Oke, silakan dijawab Ustadz Syam. Tepuk tangan dong buat Faisal Jim. Silakan duduk lagi. Terima kasih Sayang, Adinda Faisal, tabi guru kami, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang nonton Islam itu indah, ternyata juga para anak nih. Dan yang cerewet bukan hanya papa mama yang masih muda, papa mama yang udah sepuh juga biasanya cerewet tuh. Malah yang sepuh ini yang menguji kesabaran dari sang anak, karena anaknya juga sudah punya anak. Subhanallah, sehingga sudah ada perasaan bahwa ini kenapa sih orang tua aku cerewet banget. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan, Allah spill caranya menghadapi orang tua di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah spill yang pertama, berbuat ihsanlah kepada keduanya.
Ihsan itu apa? Ihsan itu kebaikan yang biar Allah saja yang menilai, biar Allah saja yang membalas. Sehingga sang anak tidak sakit hati kalau udah ngirim ke orang tuanya, kata orang tua, kok cuma segini? Udah berbuat sama baik sama orang tuanya, kok begini doang, kakakmu begini, adekmu begini, kamu kok seperti itu? Subhanallah, biar Allah yang menilai apakah sang anak sudah maksimal atau belum. Kemudian Allah spill lagi caranya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah spill caranya menghadapi orang tua, yakni dengan tidak berkata tidak berkata tidak membentaknya dan mengucapkan membalasnya hanya dengan perkataan yang mulia. Lalu Allah spill lagi caranya, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, rendahkan sayapmu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Intinya di hadapan keduanya, King Faisal Jim, di hadapan mama papa yang cerewet, dan untuk kita semua sebagai anak, jangan pernah merasa lebih tinggi daripada orang tua, karena jangan pernah menceramahi orang yang pernah mengajarimu A, B, C, D, E. Dialah orang Bukan cuma A, B, C, D, E, iya. Jalan dia yang ngajarin, Ya semuanya dia yang Allah. ngajarin gitu ya. Bahkan untuk ke toilet Masya saja Allah. mereka ngajarin. Masya Makasih Allah. banyak Ustaz Syam, Siap. tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya dari jamaah, boleh angkat tangannya. Oh, yang ini sekarang dari yang muda kita kasih anak muda juga. Boleh berdiri di sini? Iya, silakan. Perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mm-mm. kan zaman sekarang tuh... Mau nanya sama siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Mustasfiah Kamilah dari Pandeglang, Banten. Oke, tepuk tangan dong. Mau nanya sama siapa? Sama Ustadz Maulana. Tahu aja yang single. Iya. Ya, mau nanya apa silakan. Kan zaman sekarang tuh banyak orang yang nge-spill masalahnya itu di media sosial. Oh, curhat di Ya, medsos. katanya sih mau dapat validasi. Ya, sebetulnya bagaimana sih cara kita nge-spill masalah kita ke Allah supaya mendapatkan jawaban yang ngena gitu ke hati kita. Yang Terima langsung kasih. jawaban Iya. ke hati gitu ya. Terima kasih. Oke, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Pertanyaannya bagus, silakan dijawab Ustadz Maulana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbanyak ibadah kepada Allah. Berdoa hanya meminta, berharap kepada Allah. Ingat ya, di hati itu hanya milik Allah. Bu, pegang semua dadanya. Pegang semuanya. Yang di rumah juga. Tarik nafas. Pakai hidung ya. Lepaskan pakai mulut. Tapi pada saat melepaskannya baca istighfar. Astagfirullah. Tarik lagi. Astagfirullahaladzim. Itu lega. Kenapa? Enak banget. Karena dari sini kita bisa belajar, kita jangan berharap sama manusia. Udahlah. Li, tenang. Padli pasti banyak masalah. Ya kok saya datang serius banyak masalah. Ini contoh doang. Saya diem doang, banyak masalah. Oh contoh. Ya, pasti. Tapi kalau Padli mau curhat ke sosial media, justru mempermalukan. Ngapain? Dibantu enggak? Iya. Dihina iya. 80% yang baca statusmu nggak peduli. Iya benar. 20%-nya rasain. Mentertawakan. Iya. Lebih baik mintanya sama Allah. Iyalah. Berharapnya sama Allah. Bahkan kepada suami sendiri, ibu-ibu. Jangan minta kepada suami. Waduh. Mintanya kepada Allah di telinga suami. Wah, saya juga senang hari ini, Masya Allah luar biasa. Saya kalau nonton TV pagi, dari subuh sampai sore, ada teman saya setiap hari. Wow, luar biasa. Ada terus. Buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutin lagi tentang solusi kita, spill solusi dari Allah untuk masalahmu. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Itu siapa? Ada. Muhammad